Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Perkenalkan, nama saya Ratna Aryani, staf dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik terkait tentang screening kaki. Sebelum kita melakukan prosedur, ada 4 hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, mengapa kita harus melakukan screening kaki? Yang kedua, tools apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan screening kaki? Yang ketiga, tahapan apa saja yang harus dilalui oleh pemeriksa? Dan yang keempat adalah bagaimana prosedur melakukan screening kaki. Screening kaki adalah salah satu prosedur yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi adanya masalah-masalah di kaki. Masalah-masalah di kaki biasanya terjadi karena adanya gangguan vaskularisasi ataupun masalah peredaran darah ke arah kaki. Tanda dan gejala kaki yang tidak sehat diantaranya adalah adanya keluhan kebas. Yang kedua, infeksi ataupun hilangnya sensasi di area kaki, adanya bengkak, infeksi, jamur, termasuk juga adanya kelainan bentuk di kaki. Salah satu tools yang bisa membantu kita melakukan screening kaki adalah Inlaws 60 Second Diabetic Foot Screen yang diterbitkan oleh Canadian Association of Wound Care. Bagaimanakah tahapan screening kaki? Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, jelaskan tujuan dilakukannya screening. Kedua, minta pasien untuk melepas kaos kaki dan alas kakinya. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan dan berikan penilaian pada 12 item yang ingin diukur. Yang keempat, berikan rekomendasi berdasarkan total 12 item yang diukur. Yang kelima, jika terdapat hasil yang berbeda pada kedua kaki, maka rekomendasi yang diberikan adalah nilai skor yang tertinggi. Yang terakhir, buatlah janji pertemuan berdasarkan hasil screening. Ada 3 tahap bagaimana cara melakukannya, yaitu lihat selama 20 detik, rasakan selama 10 detik, dan lakukan pengkajian selama 30 detik. 20 detik pertama yang dilihat adalah kondisi kulit, kondisi kuku, ada tidaknya deformitas, dan alas kaki yang dipakai. Sedangkan dirasakan, rasakan temperatur dingin, temperatur panas, dan nilai ROM atau range of motion, pergerakan kaki. Pengkajian 30 detik yang terakhir adalah uji monofilamen, cek sensasi dengan 4 pertanyaan, cek pulsasi kaki, dan cek adanya rubor dan eritema. Sekarang kita lihat kondisi kulit. Item yang pertama, periksalah kondisi kulit di seluruh bagian kaki, termasuk di sela-sela jari. Berikan scoring 0 ketika terdapat kulit yang utuh dan sehat, tidak ada luka ataupun tanda-tanda trauma. Berikan scoring 1 jika terlihat kulit kering yang disertai jamur dan kalus tipis. Berikan scoring 2 ketika terdapat kalus yang menebal. Dan yang terakhir, berikan scoring 3 jika terdapat luka terbuka atau terdapat riwayat luka. Item kedua, kita lihat kondisi kuku. Berikan scoring 0 ketika terdapat kuku yang sehat. Berikan scoring 1
ketika terlihat kuku yang tidak rapih dan kasar, dan berikan scoring 2 ketika terdapat kuku yang menebal, rusak, dan infeksi. Item ketiga adalah cek deformitas ataupun kelainan bentuk kaki. Berikan scoring 0 ketika tidak terlihat kelainan bentuk ataupun deformitas kaki. Yang kedua, berikan scoring 2 ketika terlihat kelainan bentuk yang ringan, bisa terlihat di tampilan foto. Berikan scoring 4 ketika terlihat adanya kelainan bentuk yang berat atau jika sudah ada bagian yang diamputasi. Item yang keempat adalah kita lihat alas kaki. Berikan scoring 0 ketika kita lihat alas kaki yang digunakan tepat dan sesuai. Berikan scoring 1 ketika tidak tepat dan tidak sesuai. Dan scoring 2 jika alas kaki menyebabkan trauma. Sepatu yang tepat dan sesuai adalah jika sepatu yang dipakai dapat melindungi kaki dengan sempurna, serta mempunyai ukuran yang sesuai. Tanda sepatu berukuran sesuai adalah tidak ada kemerahan ketika alas kaki dilepas. Item yang kelima, kita lihat adanya temperatur dingin. Cek apakah kaki terasa lebih dingin jika dibandingkan kaki lainnya atau lebih dingin daripada suhu lingkungan. Jika ya, maka ini bisa menjadi indikasi adanya gangguan pembuluh darah arteri. Berikan scoring 0 ketika kaki terasa hangat. Berikan scoring 1 ketika kaki terasa dingin. Item yang keenam adalah temperatur panas. Cek apakah kaki terasa lebih panas jika dibandingkan kaki lainnya, atau lebih panas daripada suhu lingkungan. Jika ya, ini bisa menjadi indikasi adanya infeksi ataupun kaki karkot. Berikan scoring 0 ketika kaki terasa hangat dan berikan scoring 1 ketika kaki terasa panas. Item ketujuh adalah range of motion. Mintalah pasien untuk menggerakkan jempol kaki ke arah depan dan ke belakang. Berikan scoring 0 ketika jempol kaki dapat digerakkan dengan bebas. Berikan scoring 1 ketika jempol kaki terbatas pergerakannya. Berikan scoring 2 ketika jempol kaki terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Berikan scoring 3 ketika jempol kaki sudah dilakukan amputasi. Item ke-8 adalah sensasi uji monofilamen. Lakukan pengecekan di 10 titik dengan menggunakan monofilamen. Jangan lakukan pengecekan di atas kalus yang tebal. Dan minta klien untuk menutup matanya dan ucapkan ya ketika klien merasakan titik yang disentuhkan monofilamen. Cara menggunakan monofilamen. Letakkan monofilamen menyentuh kulit di salah satu area penekanan, lalu berikan penekanan sampai monofilamen menekuk ke arah atas kurang lebih 1 cm selama kira-kira 2 detik. Kemudian longgarkan kembali. Berikan scoring 0 ketika 10 titik terdeteksi. Berikan scoring 2 ketika ditemukan 7-9 titik terdeteksi. Berikan scoring 4 ketika ditemukan 0-6 titik terdeteksi. Item ke-9 adalah dengan memberikan 4 pertanyaan terkait sensasi. Pertanyaan tersebut adalah, apakah kaki terasa kebas? Apakah kaki terasa gatal? Apakah kaki terasa seperti terbakar?
Dan apakah seperti ada serangga yang merayap di kaki? Berikan scoring 0 ketika menjawab tidak untuk seluruh pertanyaan. Berikan scoring 2 ketika menjawab iya untuk 1 atau lebih dari 4 pertanyaan. Item ke-10, cek pulsasi kaki. Lakukan palpasi di area dorsalis pedis. Jika tidak terasa, lakukan palpasi di bagian posterior tibial. Berikan scoring 0 ketika ditemukan adanya pulsasi. Berikan scoring 1 ketika tidak ada pulsasi. Poin ke-11 adalah cek adanya rubor. Cek apakah kaki berwarna pucat ketika kaki diangkat atau dielevasikan, dan cek apakah ada kaki berwarna kemerahan ketika kaki diturunkan ke arah bawah. Jika ya, maka terdapat indikasi adanya gangguan pembuluh darah arteri. Berikan scoring 0 ketika tidak ada rubor. Berikan scoring 1 ketika ada rubor. Poin ke-12 adalah cek eritema. Berikan scoring 0 ketika tidak ditemukan adanya eritema, dan berikan scoring 1 ketika ditemukan adanya eritema. Setelah 12 item dilakukan screening, maka jumlahkanlah hasil yang didapat. Adapun rekomendasi hasil screening kaki adalah jika total skor 0 sampai 6, maka lakukan screening kaki setiap setahun sekali. Jika didapat total skor 7 sampai 12, maka lakukan pemeriksaan ulang 6 bulan sekali. Jika total skor 13 sampai 19, maka lakukan cek ulang screening kaki setiap 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, jika total skor 20 sampai 25, maka lakukan screening kaki setiap 1 sampai 3 bulan sekali. Demikianlah video screening kaki yang sudah sama-sama kita lakukan. Saya Ratna Aryani berharap video ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Nantikan kami di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.